Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Pratiwi, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Sanggabuana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini saya memiliki data Excel. Kebetulan di sini saya menggunakan data dari soal UTS kemarin dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Kompensasi Terhadap Kinerja dari Studi Kasus PT Maju Mundur. Nah, sebelumnya di sini saya jelaskan bahwa pada kolom yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa ini teh variabel dari variabel X1 yaitu kompetensi, dan yang berwarna kuning itu variabel X2 yaitu kompensasi. Sedangkan yang berwarna merah ini variabel Y yaitu variabel kinerja. Nah, sebelum masuk ke SPSS, hal yang perlu kita lakukan yaitu menjumlahkan nilai dari tiap-tiap variabel ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah menjumlahkan nilai dari tiap-tiap variabel. Dan ini adalah, nah, di sini adalah totalan dari nilai tiap variabel. Yang ini itu totalan dari nilai variabel X1, dan yang ini totalan dari nilai variabel X2, dan yang ini totalan dari nilai variabel Y. Nah, pada kesempatan ini em, saya akan melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, melakukan uji heterokesedasitas, uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke SPSS-nya ya. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS-nya. Langkah pertama yaitu klik yang ini, variable view, maka akan muncul yang seperti ini, ada kolom name. Di sini kita ketik X1, di bawahnya X2, ini Y. Hal ini menunjukkan bahwa ini tuh variabel X1, X2, dan Y. Untuk yang di type, ini menggunakan numerik karena kita menggunakan data berupa angka. Yang width ini 8, desimal di sini 2, kita ganti jadi 0 ya. Semuanya diganti jadi 0. Nah, untuk bagian label, X1 ini tadi kan kompetensi, jadi kita ketik kompetensi. Dan untuk X2 itu kompensasi. Dan untuk variabel Y itu tadi kinerja. Nah, untuk yang ini non, ini juga non, ini kolom, right? Nah, untuk yang bagian ini kita ganti jadi scale. Nah, setelah itu klik ini kiri bawah data view. Dan akan muncul ini X1, X2, dan Y. Langkah selanjutnya kita kembali lagi ke Excel yang tadi. Kita kembali lagi ke Excel. Kemudian ini blok blok variabel yang ini, totalan dari variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kita copy. Kemudian balik lagi ke SPSS. Balik lagi ke SPSS. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini setelah dapat nilai ini, maka kita dapat melakukan uji normalitas. Langkah pertama yang mesti kita lakukan yaitu klik Analyze, pilih Regression, kemudian Linear. Nah, untuk bagian kompetensi yang variabel X1 itu kita pindahkan ke independent, yang X2 juga ke independent, sedangkan untuk yang kinerja, yang variabel Y itu ke dependent. Kemudian klik Save.
Kita pilih ini centang yang unstandardized, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, akan muncul ini, seperti ini. Tapi ini kita hapus aja. Karena yang kita butuhkan bukan ini. Nah, dari langkah yang tadi itu akan menghasilkan ini, kolom residual 1. Maka nah, dari sini kita bisa melakukan uji uji normalitas. Yang pertama itu klik analyze, kemudian pilih non parametric test, pilih yang legacy dialog, terus ambil yang sampel KS. Nah, kemudian ini yang unstandardized kita pindahkan ke bagian ke sebelah kanan yaitu test variable list. Oke. Nah, didapatlah hasil ini. Didapatlah hasil ini. Nah, dari data ini dalam uji normalitas itu bisa disimpulkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hal tersebut lolos dari uji normalitas. Nah, dalam data ini nilai signifikannya itu sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Maka pada data ini bisa dikatakan lolos dari uji normalitas karena residualnya tersebar secara normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolenialitas. Langkah pertama yang mesti dilakukan yaitu klik analyze, kemudian pilih regression seperti tadi, linear juga, cuman nah ini sama ya, yang bagian dependennya itu pilih kinerja, variabel Y, bagian yang independennya itu dimasukkan kompetensi dan kompensasi untuk variabel X1 dan X2. Kemudian klik save. Nah, yang unstandardized ini kita hapus centangnya, kemudian continue, kita pilih statistik, kemudian klik yang ini, collinearity diagnostik kita centang, terus yang covariant matrix juga dicentang, kemudian continue, setelah itu oke. Akan didapat hasil ini. Nah, ini akan didapat hasil ini. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel ini, koefisien. Dari tabel koefisien ini bisa disimpulkan bahwa jika nilai toleransi itu lebih besar dari 0,1, maka regresi itu bisa dikatakan bebas dari multiko. Nah, pada data ini nilai toleransinya itu kan 0,983 pada uh, variabel kompetensi yang variabel X1 dan variabel X2 yang kompensasi juga sama di 0,983. Maka dapat dikatakan bahwa regresi dalam penelitian ini itu bebas dari multiko dan tidak ada korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 karena nilai toleransinya itu yang 0,983 itu lebih besar dibanding 0,1. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedasitas. Nah, di sini langkah pertama yaitu klik ini, transform, kemudian pilih computer variable. Nah, di sini kan ada bagian nih target variable, itu klik ABS underscore press
Dan yang di bagian ini numeric expression itu ketik juga ABS, buka kurung, press, underscore 1, tutup kurung, kemudian oke. Nah, di sini eh, tidak ada apa-apa ya, tidak ada hasil apa-apa. Yang ini hasilnya nih yang bagus. Komputer ABS di sini, yang ini tidak ada hasil apa-apa karena akan menghasilkan ini. Oh, ini tadi tidak ada hasil ya, akan menghasilkan yang ini. Hasilnya itu akan di sini nih. Nah, bagian ini akan muncul kolom ABS res. Nah, dari sini kita bisa melakukan uji heterokesidasitas, yaitu langkah pertama yaitu klik analyze, seperti biasa regression, kemudian linear. Nah, untuk bagian ini, kinerja ini diganti ke ABS res. Pindahkan ke sini bagian dependent, di save, pastikan tidak ada yang tercentang, continue, terus pilih statistik, sama yang bagian ini collinearity diagnostik juga dihapus centangnya karena itu untuk uji multico, terus yang covariance matrix juga dihapus, continue, kemudian klik OK. Klik OK dan akan dia menghasilkan ini. Nah, ini hasilnya. Dari hasil ini kita bisa lihat dari tabel koefisien ini. Dari tabel koefisien ini dapat dilihat dari nilai signifikannya. Dari nilai signifikannya. Nah, dari nilai ini, dari data ini tuh dapat disimpulkan di bagian koefisien, koefisien ini jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heterokesedasitas. Nah, dari data ini kan nilai signifikannya pada variabel X1 yang kompetensi itu 0,486 dan pada variabel X2 yang kompensasi itu 0,782. Nah, nilai ini itu kan lebih besar dari 0,05. Maka penelitian ini bisa dikatakan bebas dari gejala heterokedesitas. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji T, uji F, dan uji apa koefisien determinasi. Hal yang perlu kita lakukan yaitu klik ini, analyze, seperti biasa, regression, linear. Ini yang ABS ini kita keluarkan dulu, ganti yang kinerja, pindahkan yang di bagian dependent. Save ini pastikan tidak ada yang tercentang ya. Continue, statistik juga, pastikan tidak ada yang tercentang. Continue lagi, kemudian klik OK. Klik OK, dan didapatlah hasil ini. Nah, hasil ini. Pada bagian pada bagian ANOVA, ini kita bisa lihat untuk mengetahui variabel, untuk mengetahui uji F-nya. Nah, itu dapat dilihat dari nilai ini, nilai F. F di sini kan 108,797. Nah, pada uji F ini, bisa dari uji F ini tuh jika nilai F itu lebih besar dari nilai F tabel, maka H0 itu ditolak dan H1 diterima. Nah, pada data ini untuk melihat nilai F tabelnya ya, dapat dilihat dari sini nih. Dari kolom DF ini yang regression itu kan 2, nilainya 2 dan residualnya itu 107. Nah, regression di sini yang 2 ini tuh menunjukkan eh, nomor kolom dari nilai F tabel dan residual ini menunjukkan baris dari nilai F tabel. Jadi coba kita lihat F tabelnya dulu ya.
Nilai F tabelnya, kita lihat F tabelnya dulu. Nah, ini F tabel tadi di kolom nomor 2, di kolom nomor 2 ini, nih, itu di baris 107. Di baris 107. Nah, ini. Baris 107 di kolom nomor 2 itu 3,08. Jadi nilai F tabelnya itu 3,08. Dan pada data ini, nah, pada data ini tuh kan nilai F-nya tuh 108,797. Dan nilai ini tuh lebih besar dibanding nilai F tabel yang 3,08. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini tuh layak untuk digunakan. Dan variabel X1 dan variabel X2 itu memiliki pengaruh secara simulatan terhadap variabel Y. Karena nilai F tadi, nilai F itu lebih besar dari nilai F tabel. Nah, sedangkan untuk uji T itu dapat dilihat dari ini, dari kolom ini, dari kolom koefisien ini. Nah, dari kolom koefisien ini, dari nilai T, dari nilai T yang ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikan yang T ini, yang kompetensi, itu tuh lebih besar, jika lebih besar dari 0,05, itu menunjukkan bahwa variabel tersebut terpengaruh terhadap variabel Y atau variabel kinerja. Nah, variabel X1 yang kompetensi ini kan nilai T-nya itu 4,099 dan itu lebih besar dari 0,05. Maka variabel tersebut itu, variabel kompetensi itu menunjukkan bahwa berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel kinerja. Dan untuk variabel X2 yang kompensasi itu kan sebesar 13,506 dan itu juga lebih besar dari 0,05. Maka variabel X2 yang kompensasi itu juga terpengaruh terhadap variabel Y atau variabel kinerja. Selanjutnya kita kan kita selanjutnya kita untuk mengetahui uji koefisien determinasi itu dilihat dari ini, dari kolom yang ini, model Sunmari. Model Sunmari itu untuk melihat koefisien determinasi. Itu dilihat dari nilai R square. Dilihat dari nilai R square yang ini, nih, nilai R square yang ini 0,670. Nah, dari data itu kan nilai R square-nya tuh 0,670. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa variasi dari variabel dependent atau variabel Y yang kinerja ini secara simulatan itu dapat dijelaskan oleh variabel independen atau variabel X1 yang kompetensi dan variabel X2 yang kompensasi, yaitu sebesar 66,4%, sedangkan sisanya yaitu 33,6%. Nah, baiklah, sekian presentasi saya mengenai cara penggunaan SPSS melalui beberapa uji dari uji normalitas, multikoliniaritas, uji heterokedesitas, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.